Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh Hi class! Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your dream? Football player. Oh, good job. I want to be a teacher. A teacher? Oh, so great. Emang gimana sih caranya biar kita bisa achieve our dream? Yankees. Pastinya bahasa Inggris itu menjadi tolak ukurnya kita. Kita persiapkan itu. Dan bahasa Inggris itu saya percaya English can bring out you to travel out the world. Apa yang saya rasakan itu yang dari bawah saya transfer ke anak-anak. Hi, how are you? I'm fine, thank you. No matter how hard your life, tidak masalah betapa beratnya kehidupan di latar belakang Anda, kamu perlu. Maka moto kami adalah di sini dengan English Goes to Kampung, bagaimana kita berpikir secara global, secara menyeluruh, tapi lokal kita tetap konsisten kita belajar. Kita tetap teguh dalam lokal kita yang ada. Tidak ditinggalkan, tidak dilunturkan. Storybooks? Yes. Dan bahasa Inggris menjadi tolak ukur, menjadi penghantar kita untuk mengenal dunia apapun, dunia luar. Tapi yang positif pastinya. Class? Yes! Are you ready today? Yes, we are ready! Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Komunitas English Goes to Kampung saya dirikan karena panggilan hati. Saat masih kecil, saya punya mimpi untuk bisa sekolah yang tinggi. Namun keterbatasan membuat mimpi itu sempat diragukan, bahkan oleh keluarga sendiri. Di sini, come. Okay, how are you today? I am fine, thank you. And you, how are you? I'm great, nice to meet you. Nice to meet you too. So, are you happy today? Yes, we are happy. Bisa dibilang, pengalaman tersebut membuat saya terpanggil untuk membangun komunitas ini. Okay, 7 rules. Okay. Kamu harus kerja, karena kita tidak punya biaya yang cukup untuk melanjutkan ke lebihnya tinggi. Dan waktu itu saya sakit hati ya. I have a dream ya. Kenapa saya harus diputuskan impian mimpi saya seperti itu? Sumba menjadi ikon dunia. Sumba menjadi tempat yang sangat diidam-idamkan. Semua orang ini, hampir semua dan dunia sekarang melihat Sumba. Tetapi kondisi dan keadaan rintihan di sini orang lokal Sumba, mental mereka, SDM mereka dalam menanggapi potensi lokal yang ada masih sangat rendah. Dan di situ buat saya sakit hati secara orang lokal Sumba. Saya lahir di sini, besar di sini, dengan benar-benar melihat keadaan di lingkungan sekitar saya. Di Kampung Liling, Kecamatan Lamboya inilah kelas pertama EGK saya bangun. Berbekal keberanian dan pengalaman sebagai guru bahasa Inggris honorer di sekolah formal, saya ajak anak-anak untuk berkumpul dan belajar. Namun di awal, tantangannya tak mudah. Pasti akan berpikir luar sana, namanya orang kampung. Orang tua saya pun pertama, masa kerja nggak ada uangnya, percuma dong kamu sekolah capek, kayak gitu. Tapi pelan-pelan kita memberikan mereka tunjuk dan hasilnya adalah yaitu tentang bagaimana kodrat kita manusia, bahwa kita punya potensi yang perlu dibagi, yang perlu kita share kepada sesama, entah itu apa, dan mau meyakinkan orang muda lokal bahwa Anda berpotensi. Dan potensimu itu digunakan untuk bermanfaat dan berguna bagi sama di sekeliling kita. Kita berdialog, make conversation with your guests. Ya siapapun kamaita umamu, siapapun. Buat saya, belajar bisa dari mana saja, dengan siapa saja. Dengan sopan. Hal ini salah satu yang ingin saya tularkan ke anak-anak didik EGK. Maka tak jarang saya ajak kawan yang datang ke Sumba untuk membantu mengajar. Hai.
What is your favorite color? My favorite color is blue. What's your favorite color? My favorite color is yellow. Ah. What do you think about Sumba? I love it here. I love the weather and I love the people. Thank you. Okay, what do you think about Laila? You so beautiful. Thank Give up you. a smile. Thank you, Laila. I was so captivated by how Miss Asti taught and engaged and interacted with the students, and so I reached out to her and we became close friends, and then after that I started going to almost every English class that I could. Storybooks? Yes. That's so cool. How old are you? I'm 17. How old are you? I'm 20. I love that they all come voluntarily and they all want to learn. They walk from so far, like they walk from different villages, I think up to 5 kilometers away, and they come to just learn English because they want to. And I think that's so beautiful and so important. If you're happy and you know it's from your friends. If you're happy and you know and you really want to. Selama kurang lebih 4 tahun terakhir, saya beserta 20 orang relawan membangun kelas-kelas di 9 wilayah yang tersebar di Pulau Sumba. Dan rencananya akan terus ditambah. Dan itu waktu itu, dan kami di Sumba belum sangat-sangat baru, the newest thing ya untuk bahasa Inggris masuk di kampung. Karena belum pernah, kan SD pun belum dapat bahasa Inggris, apalagi dari desa. Dan sasaran saya waktu itu masuk kampung-kampung adalah anak-anak yang hilang sekolah, putus sekolah. Tidak masalah, kita pendidikannya informal. Kita belajar bersama alam, kita belajar bersama apa saja di lingkungan kita. Kita belajar dengan orang-orang yang datang, misalnya bagaimana kita belajar membentuk etika, mental, moral mereka, attitude, habit mereka yang baik. Dan itu pun kita juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Cukup percuma jika kita hanya memberikan sosialisasi dengan bicara tanpa action yang nyata. Misalnya kamu pilih sampah ya di sini ya. Plastik, only plastik, itu plastik saya. Tapi kita tidak menunjukkan bagaimana pilih sampahnya, apa yang perlu kita persiapkan, tempat sampahnya. Anak-anak jangan buang sampah sembarang, habis di situ. Tapi tidak tahu bagaimana, oke, buang sampahnya seperti ini, kita sama-sama melakukan hal yang sama. Show them, not teach them. Beda ya, mengajarkan dengan menunjukkan. Inilah usaha kami, anak-anak muda yang mau mendedikasikan diri untuk kemajuan sumber daya manusia di desa. Lewat kemampuan bahasa Inggris, kami berharap anak-anak bisa mengembangkan daerahnya masing-masing. Inilah kawanku Dea, perempuan dengan segudang prestasi di berbagai kontes kecantikan bertaraf nasional dan internasional. Tapi yang membuat dia spesial, Dea peduli dengan kualitas pendidikan di Indonesia. I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. High five. High five. Toss. Okay. Let's go. Jadi hari ini kita kedatangan teman baru. Hi, my name is Dea. I'm from Jakarta. Kita mau main dulu boleh apa enggak? Hi, class. Hi. My name is Emmy. Hi, Emmy. Nice to meet you. Bersama si boneka Ami, Dea banyak mengunjungi anak-anak di berbagai wilayah untuk ajarkan pendidikan karakter. Dan kampung adat Praijing ini jadi salah satu destinasi Dea. What's your dream? Apa cita-citanya kalau ditanya sama Emmy nih? Football. Oh? Football player? Football player. Oh, good job. I
want to be a teacher. A teacher? Oh, so great, a teacher. Emang gimana sih caranya biar kita bisa achieve our dream? Donkeys. Bisa dibilang kelas di kampung inilah yang paling sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mengunjungi kelas EGK. Gimana caranya supaya bisa mencapai mimpi? Selamat siang Pak Martin, saya Dea. Jadi Pak Martin ini adalah kepala desa dari Desa Bara, tempat di mana kampung adat Praijing ini berada. Oke. Kita boleh jalan-jalan Pak Martin? Jalan-jalan Pak. Siap. Tanah Sumba itu indah, syarat nilai budaya, dan punya daya tarik tinggi. Tak heran kalau wisatawan mancanegara pun terpanggil untuk berkunjung ke sini. Salah satunya kampung adat Praijing ini. Salah satu kampung wisata yang terletak dekat kota Waikabubak. Benar gak sih Pak kalau modal dari pengembangan desa ini berasal dari dana desa Pak? Ya, betul sekali. Jadi pengembangan kampung wisata Praijing ini memang berasal dari dana desa tahun 2018. Jadi dana desa tahun 2018 kami fokuskan pada pengembangan BUMDes pariwisata atau wisata budaya yang salah satu objek utamanya adalah kampung adat Praijing. Dan kampung adat Praijing ini menjadi satu-satunya kampung yang masih terjaga keasliannya di kota Waikabubak. Itu salah satu keunikannya, mengapa kami mempertahankan keaslian kampung adat Praijing dengan menggunakan intervensi dana desa tahun 2018. Seperti itu Mbak. Nah Pak, dana desa tersebut dialokasikan ke program inovasi desa itu seperti apa Pak kira-kira bentuknya? Salah satu bentuk program inovasi desa yaitu bantuan bahan untuk rumah adat yang berada di kampung wisata Praijing ini. Besarnya Rp25 juta per rumah. Itu digunakan untuk menyiapkan bahan-bahan seperti kayu, tiang, dan atap rumah yang mana itu sudah susah diperoleh sekarang. Jadi jika tidak diintervensi dengan dana desa, bisa saja keaslian kampungnya hilang dan tidak terjaga lagi. Seperti itu. Sejak kami jalankan BUMDes wisata mulai 2 Juli tahun 2018, selama 5 bulan pendapatan asli desa kami mencapai Rp170 juta. Dari BUMDes tersebut? Dari BUMDes tersebut itu hanya dari sisi retribusi desa saja. Itu belum dari penghasilan lain-lain seperti penyewaan kain atau penyewaan kuda dan souvenir segala macam. Itu baru 5 bulan kami sudah mencapai pendapatan sebesar Rp170 juta. Kami juga memberdayakan ibu-ibu yang berada di kampung wisata ini untuk kemudian mengerjakan kerajinan tangan mereka seperti yang mereka lakukan setiap hari, di mana hasil kerajinan tangan mereka kami pasarkan lewat BUMDes dengan cara penjualan yang tentunya tetap menjaga kenyamanan wisatawan yang datang di kampung wisata Praijing atau berkunjung ke sini. Dengan demikian ibu-ibu rumah tangga atau para anak perempuan itu akan merasakan manfaat langsung dari pengembangan BUMDes khususnya di wisata budaya kampung adat Praijing. Mereka akan memperoleh perbaikan penghasilan, memperoleh peningkatan kesejahteraan setiap harinya dengan memasarkan hasil kerajinan mereka yang dimana selama ini tidak pernah mereka dapatkan pasar untuk menjual itu semua. Pak Martin, ini desa kan sudah termasuk ke desa yang berkembang. Lalu kira-kira target Pak Martin sendiri setelah ini ke depannya untuk desa seperti apa Pak? Target kita di tahun 2019 mencapai Rp1 miliar. Itu bukan hanya dari pengembangan retribusinya, tetapi dari pengembangan penjualan souvenirnya, kemudian penjualan homestay-nya, kemudian bagaimana memasarkan kain tenun asli mereka, dan juga bagaimana masyarakat sini bisa peka untuk mengembangkan kuliner asli mereka sehingga menjadi andalan mereka ketika wisatawan datang ke sini. Jadi kita akan optimis akan mencapai itu di tahun 2019. Seperti itu, Mbak. Di sini Dea dan wisatawan yang berkunjung bisa melihat keseharian masyarakat lokal, terutama ina-ina atau para mama di rumah adat yang mereka sebut uma. Tapi ini mereka mengerjakan seperti tas asli Sumba. Namanya kaleku. Jadi kaleku. Itu untuk ibu-ibu simpan sirip pinang. Kampung ini terdiri dari 40 rumah adat yang dihuni sekitar 300 orang. Di waktu senggangnya, ina-ina sering membuat kerajinan tangan. Bentuknya pun bermacam-macam.
ada yang dari anyaman daun kering, dan yang saya coba ini bahannya dari manik-manik berwarna-warni. Anak-anak kampung Praijing mengajak Dea untuk membuat rujak pepaya, salah satu penganan khas Sumba. Bahannya pepaya muda dan daun asam hutan yang ditumbuk bersama cabai, gula, dan garam. Let's go. Ini di sini Sumba dia. Rasanya asam, manis, dan segar. Di Sumba ada satu permainan tradisional yang melatih ketangkasan untuk melompat di sela-sela bambu. Namanya Kagoro Kana Alu. Kaki siap-siap terjepit ya kalau tidak konsentrasi. Kencang. Program inovasi desa didukung dana yang cukup besar untuk dapat menyokong bangkitnya perekonomian dan kualitas desa dengan inovasi. Pada tahun 2018, pemerintah setidaknya mengucurkan dana sebesar 409 miliar rupiah dan disalurkan secara merata lewat pemerintah daerah. Saya tak ingin anak-anak di sini takut untuk bermimpi. Walau dalam keterbatasan, mereka harus didukung dan semangati mengejar cita-citanya. Salah satu contohnya Lili. Anak berusia 11 tahun ini punya cita-cita menjadi seorang guru. Tinggal di kampung Wolabaku, Kelurahan Waikaro, Lili berasal dari keluarga petani. Setiap harinya, sepulang sekolah, ia harus menjajakan sayur hasil panen orang tuanya keliling kampung. Tak jarang, Lili pun harus berjalan kaki ke kota, yang jarak tempuhnya 1 hingga 2 jam dari rumahnya agar sayur habis terjual. Sayur. Jadi bisa kurang lagi nih. Pulang dari sekolah jam 3 berangkat ke jual sayur sampai jam 6 pulang. Kemana aja bisa jual? Sekeliling kampung sampai ke kota. Sampai ke kota. Buat apa sih Lili jual sayur? Membantu orang tua, membeli buku, sepatu, tas, seragam sekolah. Walau begitu, hasrat Lili untuk maju dan kejar mimpinya tak luruh. Time-nya udah ada. Yang
Dengan semangat, ia pun ikuti kelas yang kami adakan di Kampung Wolabaku. Bersama, kami, Lili dan teman-temannya terus belajar untuk berani bermimpi sejauh langit. Dan Mr. Burhan. Ya, Lili. Yes. Raise your hand first. Raise your hand. Banget Lili. Apa progres itu? Melihat perubahan lebih baiknya mereka dari kemarin. Itu sebenarnya sederhana. Goals yang tertinggi bagi saya menjadi melahirkan generasi-generasi yang mandiri, kreatif, inovatif. Pastinya kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Dan tidak menjadi penonton dan asing di tanah kita sendiri. Itu, kalaupun ke depan menjadi lahir pemimpin-pemimpin hebat, itu menjadi luar biasa. Itu impian saya. Tapi progres itu sendiri, day by day, tiap hari ada perubahan yang semakin membaik. Progres itu terjadi. Itu saya lebih suka ke prosesnya, Mbak. Membangun mental anak yang kuat jadi salah satu kunci untuk capai keberhasilan. Pastinya dengan terus menambah ilmu pengetahuan dan kembangkan kemampuan seperti berkomunikasi, bersikap, dan menghormati sesama. Apa yang selama ini saya lakukan bersama beberapa relawan English Keusu Kampung merupakan wujud pelayanan kami, karena kami percaya bahwa kasih itu milik bersama dan tentunya perlu dibagi untuk siapapun.